and jumping and people go yelling. I stay with it, now I ain't talking a loss. People, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adidia Selvina dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan melaksanakan tugas video sport journalism, wawancara seorang atlet dengan Mbak Alisa Madia Nur Alisa. Selamat pagi Mbak, gimana kabarnya hari ini? Oh ya, selamat pagi. Alhamdulillah kabar saya baik. Oke, sebelumnya pertanyaan pertama, olahraga apa yang Mbak Alisa sukai? Saya tuh menyukai olahraga lari ya. Saya suka lari karena enak gitu, nggak ada modalnya, cuman fisik aja, cuma lari-lari itu. Pertanyaan yang kedua, apakah itu termasuk dalam hobi Anda? Ya, itu termasuk dalam hobi saya. Latar belakang Anda menyukai olahraga tersebut itu apa? Awalnya tuh dari SD itu saya sudah menyukai olahraga lari dan ada seleksi juga itu. Kan Popda SD kan juga ada kan. Nah, seleksi ternyata saya tidak kepilih dan saya tuh lari-lari biasa, terus saya menekuninya pada waktu SMA. Oke, apakah Anda bisa mengajarkan olahraga tersebut atau menerapkan sistematis pembelajarannya terhadap orang lain? Bisa, saya akan mencoba kepada tetangga-tetangga saya melalui anak-anak kecil. Ayo ikut lari gitu. Nah, nanti kan bisa menjadi ladang prestasi buat mereka juga. Apakah Anda ingin menjadi atlet internasional kah atau atlet dimanapun itu berada? Ya, tentunya semua orang itu memiliki kemauan untuk menjadi atlet tersebut ya. Soalnya susah kalau sulit lah ya, kalau mengikuti ajang internasional itu sulit, harus latihan terlebih dahulu. Apakah ada olahraga lain selain atletik lari? Ya, kebetulan ada, yaitu pencaksilat. Saya sudah menekuninya dari kecil juga. Awalnya tuh iseng-iseng saya mengikuti pencaksilat itu atas kemauan saya sendiri. Saya mendapatkan informasi tersebut sama teman sekolah saya SMP. Nah, saya tuh latihan silat dari SMP. Pertanyaan selanjutnya, apakah sebelumnya Anda pernah mendapatkan penghargaan dari olahraga lain? Olahraga lain, kebetulan kalau olahraga lain tuh saya belum pernah ya. Kalau lari sama pencaksilat itu saya sudah pernah. Kalau lain itu paling ikut paduan suara juga pernah. Kalau ya itu sih pencaksilat yang sering saya ikuti lomba. Okay. Penghargaannya itu dalam bentuk apa? Sebuah piagam kah atau piala? Dalam cabur pencaksilat itu ada piagam sama penghargaan reward. Kalau lari juga sama, medali sama piagam.
Kalau piala itu buat pencaksilat ya, saya seringnya mendapatkan piala dalam pencaksilat. Berarti dalam penghargaan tersebut itu Mas banyaklah koleksi pialanya dari pencaksilat maupun dari atletik sendiri. Iya, alhamdulillah saya pernah menjuarai Popda beberapa kali dan mencoba championship gitu di ajang perlombaan nasional. Oke, sejauh mana Anda berlatih dalam olahraga tersebut? Saya tuh ya dari SMP menekuni pencaksilat dan lari tuh sejak SD. Bagaimana sih proses yang Anda lalui dalam mencapai sebuah prestasi tersebut? Wah, kalau proses itu panjang sekali ya Mbak. Dari tidak dibolehin orang tua, dari saya cedera, itu banyak sekali. Tapi saya mencoba tetap konsisten karena itu tujuan saya dalam mencapai prestasi tersebut. Kalau saya latihan dari SMP, terus latihannya kan juga nggak seperti orang olahraga balet ya, jadi nggak menye-menye gitu. Kalau latihan tuh harus keras kan, pelatihnya keras sekali. Kalau cowok melatih cewek kan ya juga dibedakan, tapi kan ya sama-sama dikerasin juga. Nah itu melatih mental saya sekali itu, dibentak-bentak saat tes, terus harus menghafalkan materi-materi, terus harus latihan TC juga setiap 3 minggu sekali, 1 minggu 3 kali maksudnya. Iya. Kalau saya itu TC mengikutinya kan 1 minggu 3 kali. Nah saya selingi juga dalam waktu pagi dan sore itu saya olahraga sendiri, tendang-tendangan gitu, skippingan, terus push up gitu. Nah terus ada suatu perlombaan saya mengikutinya dan saya meyakinkan kepada kedua orang tua saya bahwa saya itu mampu dalam melakukan lomba tersebut. Saya hanya minta dukungannya dan serta doanya saja gitu kan. Nah awalnya itu saya nggak dibolehin kan, terus saya membuktikannya, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara. Meskipun awal-awal kan juga masih pemula ya, jadi saya belum mendapat juara kalau awal-awal. Terus saya menekuni latihan tersebut, jadi membuahkan hasil. Nah saya itu dikasih semangat kepada bapak saya, kalau mendapatkan juara ini akan mendapatkan helm gitu. Ada rewardnya sendiri. Iya, jadi saya semangat kan mengikutinya. Kan SMP itu saya belum mempunyai helm dan saya disuruh membawa helm sama guru BK kan, ya itu disuruh menggunakan helm. Nah saya belum mempunyai, terus jadi bapak saya itu mengasih penghargaan tersebut berupa helm agar saya bersungguh-sungguh latihannya. Nah Jadi termotivasi lah ya, dengan sebuah penghargaan tersebut. ya. Nah jadi saya bersemangat agar mendapatkan helm tersebut. Nah saya pulang, terus kedua orang tua saya itu belum mengetahui kalau saya juara gitu kan. Nah saya dijemput sama guru olahraga saya ke gor kan di gor waktu itu pas lomba. Nah dijemput terus diantar ke rumah, terus padahal orang tua saya itu, bapak saya udah menyiapkan helmnya sebelum itu saya mengetahui menang atau kalah. Nah terus ternyata itu sudah dipersiapkan. Bapak saya itu kerja di Jakarta kan. Nah saya pulang, bapak saya juga udah sampai rumah duluan gitu. Nah jadi saya memberitahu bahwa saya
juara 1. Nah kan setelah itu lanjut Karesdenar kan. Nah yaitu saya sempat down sih, melihat lawan-lawan saya itu besar-besar semua dan sudah memiliki prestasi yang banyak juga, dan jam terbangnya sudah lama lah ya. Jadi saya kalah tuh di ajang Karesdenar ya. Terus SMA itu saya juga mengikuti. Terus ada nih suatu kejadian, ini ankle saya itu iya cedera, jadi nggak bisa melanjutkan perlombaan itu kan. Nah saya rest dulu selama beberapa bulan, terus lanjut latihan lagi dan mengikuti beberapa perlombaan di Blora sama di Kudus juga. Setelah itu ada perlombaan, ada popda lagi. Nah guru olahraga saya itu menyarankan saya untuk lomba lari saja, karena berat badan saya tidak memenuhi kriteria dalam kelas tersebut. Jadi saya memilih cabang olahraga lain gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Alisa atas waktunya. Maaf kalau mengganggu waktu istirahat atau waktu senggangnya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, banyak pelari telah mengharumkan nama Indonesia. Di antaranya bahkan ada yang dijuluki manusia tercepat di Asia Tenggara. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, sprinter legendaris Muhammad Sarengan. Jadi pelari pertama yang meraih emas untuk Indonesia. Ia berhasil mencetak rekor sebagai pelari tercepat di Asia Tenggara yang baru bisa dipecahkan 25 tahun kemudian. Kedua, Purnomo Yudi telah mengharumkan nama Indonesia di beragam ajang Asia dan dunia. Di Olimpiade 1984, Purnomo jadi wakil Asia pertama di semifinal 100 meter, di mana ia berhasil memecahkan rekor Sarengan dengan waktu 10,30 detik. Ketiga, Afidarto Mardi Lestari sukses meraih 2 emas di PON 1989 dan 1993. Mardi juga berhasil meraih 4 emas di 3 SEA Games berbeda. Selain itu, ia juga jadi satu-satunya wakil Asia di Olimpiade 1988. Salam pas seduluran PSHE. Salam sedulur dua-dua. Salam satu keberagaman.
Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah PSHT, sebuah perguruan seni bela diri terbesar yang banyak mencetak para pendidikan hebat. Agar pengetahuan kita semakin luas tentang hobi dan juga budaya kita tercinta ini, tidak usah berlama-lama, saya akan juga membackground seni pencaksilat. PSHT merupakan organisasi pencaksilat yang tergabung dan salah satu yang turut mendirikan Ikatan Pencaksilat Indonesia (IPSI) pada tanggal 18 Mei 1948. Saat ini PSHT diikuti sekitar 7 juta anggota, memiliki cabang di 236 kabupaten per kota di Indonesia, 10 komisariat di perguruan tinggi dan 10 komisariat luar negeri di Malaysia, Belanda, Rusia, Moskow, Timur Leste, Hongkong, Korea Selatan, Jepang, Belgia, dan Prancis. Pada tahun 1903, Ki Ageng Ngabei Surodirio meletakkan dasar gaya pencaksilat setia hati di Kampung Tambak Gresik, Surabaya, kawasan dekat Tanjung Perak. Sebelumnya, gaya silat ini dinamai Jojo Gedhira Cipto Mulyo. Sistem persaudaraan yang dinamai Sedulur Tunggal Kerja. Pada tahun 1917, ia pindah ke Madiun dan mendirikan Persaudaraan Setia Hati di Winong, Madiun. Awal mula PSHT. Pada tahun 1922, Ki Hajar Hardjo Utomo, salah satu pengikut aliran pencaksilat Setia Hati yang berasal dari Bilang Bangau, meminta izin kepada Ki Ageng Ngabei Surodirio untuk mendirikan pusat pendidikan pencaksilat dengan aliran Setia Hati. Niat ini dilatar belakangi keadaan saat itu, di nama ilmu pencaksilat hanya diajarkan kepada mereka yang memiliki status bangsawan seperti bupati, Wedana, atau masyarakat yang berbangsawan memiliki gelar raden. Sehingga Ki Hajar Hardjo Utomo berniat agar ilmu pencaksilat ini bisa dipelajari oleh rakyat jelata dan pejuang perintis kemerdekaan. Ki Ageng Ngabei Surodirio setuju atas ide ini asalkan pusat pendidikan nanti harus memiliki nama yang berbeda. Akhirnya didirikan SHPSC, Persaudaraan Setia Hati Pemuda Sport Club. Pengikut Ki Ageng Ngabei Surodirio yang lain yang telah terhasut, beberapa pihak menganggap pembukaan SHPSC sebagai sebuah pengkhianatan, sehingga SHPSC dianggap SH murtad. Kelak pihak-pihak yang mendukung pemurnian aliran Setia Hati dan mengklaim sebagai penerus sah ajaran Ki Ageng Ngabei Surodirio ini tergabung dalam PSHW-TM SH Winong. Selain itu, ada tempat latihan ini dianggap oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai sasaran untuk melawan pemerintah kolonial, sehingga Ki Hajar Hardjo Utomo ditangkap dan menjalani hukuman pembuangan Belanda di Jember, Cipinang, dan Padang Panjang. Sistem yang dianut SHPSC ini adalah sistem paguron perguruan, di mana
guru ditempatkan pada tingkat tinggi atau tingkatan tertinggi sebagai patron perguruan. Sistem pendidikan ini yang menjadi cikal bakal persaudaraan setihati teratai. Pada tahun 1942, salah seorang murid Ki Hajar Harjoutomo yang bernama Suratno Sorengpati mengganti nama SHPSJ menjadi Setihati Teratai. Perubahan ini lalu disepakati oleh kongres pertama yang diadakan di rumah Ki Hajar Harjoutomo di Madiun pada tahun 1948. PSHT lalu mengubah diri dari sistem yang berbentuk perguruan menjadi sistem terbentuk persaudaraan untuk mendukung konsep demokrasiasi organisasi, namun konsepsi dan tradisi sistem perguruan masih tetap dilanjutkan. Selanjutnya, PSHT semakin berkembang setelah Mas Irsad, salah satu murid Ki Hajar Harjoutomo, menjadi ketua dan memperkenalkan 96 dasar jurus 1 sampai 4, jurus Belandi dan jurus Toyak. Jurus-jurus perguruan juga diperbarui oleh Mas Imam Kusupakat untuk membedakan diri dari jurus-jurus Joyo Gendiro Cipto Mulyo Willy SH Winomo atau sekarang dikenal dengan Setia Hati PAN.